Kami CGP Angkatan 10 Kota Medan, Sumatera Utara akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dengan saya Andre Panjaitan, dengan saya Eka Wahyuni Purba, dan saya Amelia Mayasari. Halo, salam bahagia. Kami di sini CGP Angkatan 10 Kota Medan akan melakukan membuat video demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Saya Eka Wahyuni Purba sebagai supervisor, kemudian ada rekan saya. Halo, nama saya Amelia Mayasari Dan sebagai coach. Dan rekan saya. Halo, saya Andre Sintong Panjaitan, saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Siang Ibu Amel. Selamat siang Bu Eka. Gimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Sehat Ibu Amel. Gini kan Bu, kita akan melakukan coaching, namun ada mungkin beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu sebagai rubrik penilaian kita sebelum melakukan coaching. Oke, boleh ya Bu saya beritahu kira-kira rubrik penilaian kita ya Bu ya? Boleh Bu. Oke, baik Bu Amel, kira-kira nanti rubrik penilaian akan saya amati sebagai supervisor atau observer. Jadi yang pertama itu adalah apakah nanti coaching sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bu, apakah nanti Bu Amel memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach? Oke. Lalu nanti yang ketiga Bu Amel, bagaimana si coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari si coachnya? Oke, dan yang keempat Ibu Amel, yang paling penting memenuhi konsep atau prinsip coaching itu adalah kemitraan, kemudian proses dan kreatifnya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Setelah tadi saya menceritakan kira-kira bagaimana rubrik penilaian kita Bu Amel, maka ada beberapa pertanyaan nih yang terkait coaching yang akan Ibu lakukan terhadap si coach. Baik, pertanyaan yang pertama nih Bu Amel, kompetensi apa yang akan Ibu Amel kembangkan pada coach kita kali ini? Ada 3 kompetensi sih Bu yang ingin saya kembangkan kepada coach. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu Amel. Di antara ketiga kompetensi yang udah Ibu utarakan barusan, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi, kompetensi yang ingin saya observasi secara spesifik itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sih Bu. Oke, baik Ibu Amel. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin dari coaching kali ini Bu Amel? Saya ingin coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi atau yang dia paparkan kepada coach atau kepada saya. Oke, baik Ibu Amel. Mungkin coach akan menemukan sendiri solusinya tadi gitu ya Bu. Oke, silakan Bu melakukan coaching kali ini. Semangat ya Bu Amel ya. Semangat Bu. Semangat Bu. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang Bu Amel. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong Bapak mau cerita apa nih hari ini nih ke saya? Itu dia Bu Amel, saya datang kemari, saya ada mungkin masalah atau sekedar sharing nih Bu. Saya semalam ngajar jam penjas materi tentang sepak bola. Anak-anak perempuannya kurang aktif dia Bu, kurang aktif ikut dalam pembelajaran tersebut. Begitu dia Bu, itu yang mau saya sharingkan sama Ibu. Oke, jadi saya konfirmasi ya Pak.
kalau Bapak merasa anak perempuan itu kurang aktif di jam pelajaran Bapak ya? Iya Ibu. Oke, terkhusus jam olahraga ya Iya Pak? Ibu ya. Oke, nah baik. Dari skala 1 nih sampai 10, kira-kira usaha Bapak ke anak perempuan itu sudah sampai di skala berapa Pak? Kalau yang saya lakukan sama seperti laki-laki, saya sudah berusaha mungkin sampai di skala 4 atau 5 begitu dia Bu. Oh, skala 4 atau 5 ya Iya, Bu, Pak. Baik nih. Apa aja kekuatan yang Bapak miliki nih sebagai tindak lanjut usaha Bapak nih? Atau kan Bapak tadi permasalahannya nih kurang efektif nih ya Pak. Kurang efektifnya anak perempuan ini mengikuti jam olahraga. Jadi usaha yang Bapak lakukan masih di skala 4 nih ya kan. Jadi idealnya sebenarnya usaha Bapak itu harusnya seperti apa yang Bapak inginkan? Saya berharap mereka itu ikut dalam pembelajaran sepak bola, karena itu juga materi kan Bu, ada di buku pelajaran. Saya berharap laki-laki dan perempuannya itu berperan aktif, tidak ada ketimpangan dalam pembelajaran itu, sama-sama melakukan, sama-sama merasakan, dan sama-sama mendapatkan tujuan pembelajaran untuk materi sepak bola tersebut. Begitu dia Bu. Oke, hambatan yang paling besar Bapak rasakan kan ketidak-efektifan itu apa? Hambatan yang paling besar Bapak rasakan? Hambatannya Bu, siswa-siswa perempuan tersebut beranggapan satu jam pelajaran itu untuk refreshing, kemudian materi sepak bola itu bukan untuk mereka ya, untuk laki-laki pada umumnya begitu dia Bu. Jadi mereka merasa tidak terlalu bermanfaat kalau materinya materi sepak bola. Itu yang hambatannya ketika saya melakukan pembelajaran Bu. Oke, nah terkait hambatan Bapak nih ya kan, usaha yang sudah Bapak lakukan supaya jam pelajaran tadi efektif dirasakan oleh si anak perempuan tadi, dan juga materi sepak bola itu tidak melulu untuk laki-laki dipandang oleh siswi yang perempuan, apa nih? Usaha yang saya lakukan, mungkin kami pemanasan, mungkin ketika mereka keluar kelas, pemanasan, kemudian saya membuatkan media pembelajaran, saya menyediakan sarana prasarananya, kemudian saya suruh mereka melakukan materi pembelajaran passing menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Itu usaha yang saya lakukan, namun masih belum efektif Bu, begitu dia. Oke, nah dari sisi Bapak itu kan tadi sudah usaha Bapak lakukan, metode sama sarana dan prasarana sudah disediakan ya kan Pak. Nah, jadi rencana A misalnya tidak berhasil ya kan Pak. Jadi ide atau alternatif apa nih untuk plan B-nya atau rencana B-nya nih? Karena rencana A tadi kan tidak berhasil atau kurang efektif. Jadi rencana B Bapak ini apa gitu yang mau Bapak kerjakan? Saya jadi teringat waktu saya melakukan pembelajaran sebelumnya Bu, di kelas yang lain, mungkin tahun yang lalu, saya pada materi sepak bola tidak langsung pemanasan saya buat Bu. Saya melakukan games, permainan. Jadi pemanasannya itu berbentuk permainan. Mereka menjadi antusias walaupun antusiasnya masih dalam bermain, tapi itu masuk dalam pemanasan. Kemudian ketika melakukan, saya memberi mereka tantangan. Jadi siswa perempuannya tidak lari dari barisan, mereka malah ikut merasa tertantang, aku bisa nggak ya melakukan ini. Kemudian di tahap akhir saya melakukan bentuk permainan sesungguhnya, tapi masih dalam permainan perempuan lawan perempuan Bu. Jadi mereka bersemangat dia Bu, dengan membuat tantangan atau hukuman mungkin push up 5 kali kalau kalah. Jadi saya jadi teringat dengan pembelajaran saya sebelumnya. Menurut saya itu bagus sih Bu kalau saya lakukan lagi gitu. Oke, menarik ya Pak yang Bapak bilang tadi. Jadi plan B ini memperbaiki ketidakefektifan di plan A gitu ya maksud Bapak ya. Oke, rencananya kapan nih mau Bapak lakukan games-games yang menarik tadi Pak? Kalau
Saya rasa jadi kalau bisa hari ini sehari ini Bu, cuman kan karena udah habis pembelajaran, karena berbicara saya sama Ibu, saya jadi teringat, oh ada nih plan B. Nah mungkin mulai besok karena kebetulan ini masih materi sepak bola secara keseluruhan kelas 9, mulai besok saya sudah menerapkannya mungkin di kelas 97 dan 98 saya ngajar bola, saya sudah harus langsung melaksanakannya Bu, mencoba menerapkannya dan menurut saya itu efektif sih Bu. Oke, sip ya Pak ya. Oke, jadi komitmen Bapak untuk membuat games-games bervariasi lebih cepat nih ya Pak ya, supaya peserta didik ini yang perempuan tadi lebih efektif belajarnya dan mindsetnya berubah gitu ya Pak. Iya Bu, iya. Oke, nah Pak Andre, di titik ini apa yang Bapak dapat nih dari percakapan kita berdua barusan ini Pak? Pertama tadi saya datang ke sini membawa masalah atau membawa cerita yang mungkin kurang baik, tapi setelah saya bercerita dengan Ibu hanya bertanya sama saya, apa rencana B? Baru saya kepikiran, saya rupanya masih punya amunisi lain nih, masih ada rencana-rencana lain nih yang belum saya terapkan, saya hanya kelupaan. Nah ketika saya ngobrol sama Ibu jadi dengan bertanya, saya jadi mengingat, oh saya masih punya pilihan lain yang harus saya lakukan dan itu bisa diterapkan dengan baik. Begitu Bu yang saya rasakan. Oke, menarik ya Pak Andre ya. Nah, oke baiklah Pak, saya rasa Bapak sudah menemukan solusi atas permasalahan Bapak ini ya. Iya Bu, iya betul. Oke, dari yang Bapak jabarkan tadi, keinginan Bapak untuk membuat games tadi dan juga waktunya yang kedepannya akan Bapak kerjakan tadi, kapan-kapan boleh nih Bapak ajak saya kerjasama atau melihat games yang Bapak buat nantinya ya Pak? Pasti Bu, karena menurut saya itu sangat seru dan biasanya kalau saya lakukan siswa perempuannya sangat antusias gitu Bu, karena bermain bola sesama perempuan yang jarang dilakukan kan Bu. Iya. Nanti saya akan rekam, saya kasih sama Ibu. Oke, sip deh Pak. Oke, baik, mudah-mudahan gamesnya nanti sukses Bapak buat dan mindsetnya peserta didik yang perempuan tadi berubah, Iya, dan Bu, kedepannya pembelajaran Bapak lebih efektif ya Pak. Baik. Oke, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Saya yang berterima kasih Bu, karena Ibu sudah mendengarkan permasalahan saya dan saya menjadi dapat solusi dari permasalahan saya Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Terima ya kasih Pak. ya Ibu, Iya, selamat siang sudah Pak. membantu saya. Iya. Baik Ibu Amel, mungkin setelah melakukan coaching tadi dengan Pak Andre ya, kita ada sedikit refleksi ya Bu Amel ya. Baik Bu. Oke. Apa yang Ibu Amel lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Amel? Coaching yang dilakukan tadi sudah mengikuti alur tirta ya Bu. Oke. Ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi, dan yang paling penting tanggung jawab ya Bu. Oke Bu Amel. Setelah saya melakukan observasi atau pengamatan, ada beberapa catatan penting yang saya catat tadi antara Ibu Amel dengan Pak Andre ya. Yang pertama tadi proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik dan yang saya amati tadi sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu Amel. Kemudian sebagai coach juga Ibu Amel sudah memiliki dan sudah memahami gimana sih sebenarnya alur tirta itu Bu Amel. Kemudian Ibu Amel juga sudah mampu menggali lewat pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot sehingga Pak Andre tadi bisa lebih memberikan kayak menggali potensi yang apa pada dirinya, Bu Amel. Kemudian juga Ibu sudah menjadi seorang coaching yang sesuai kemitraan Ibu juga sudah dapat tadi ya. Kemudian Ibu juga sudah kreatif tadi dalam memberikan dan mencairkan suasana. Ada beberapa catatan penting lah. Cukup bagus tadi Bu Amel. Terima kasih Bu. Oke Bu Amel. Nah, yang mau saya tanyakan Ibu Amel, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan dengan Pak Andre, Bu Amel? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, saya ingin dari alur tirta yang saya lakukan di proses coaching tadi Bu, dapat menggali permasalahan si coach atau Pak Andre tadi, sehingga itu bisa menjadi alternatif atau sekaligus solusi-solusi yang direncanakan oleh si coach itu sendiri.
Oke. Baik Ibu Amel, cukup menarik ya coaching kita hari ini. Terima kasih untuk coaching sore hari ini Bu Amel, antara Ibu Amel dengan Pak Andre. Semoga kedepannya juga coaching ini boleh tetap dilakukan, mungkin bukan hanya untuk Pak Andre tetapi untuk guru-guru yang lain. Iya Bu. Tetap semangat untuk melakukan coaching Bu Amel, tetap sehat, jaga kesehatan ya Bu Amel ya. Iya Bu. Terima Oke, kasih sehat-sehat waktunya ya, Bu. Iya Bu. Siang Ibu Eka, Selamat siang Pak Andre. apa kabar hari ini, sehat kan? Sehat Pak. Bapak sehat? Sehat Ibu, sehat. Oke. Syukur. Baiklah, sebelum Ibu Eka melakukan coaching terhadap Bu Amel sebagai coach, maka terlebih dahulu kita diskusikan rubrik penilaian yang akan saya amati nanti sebagai supervisor atau observer. Jadi yang saya akan amati dari coach dan coachee, yang pertama, apakah coaching sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Yang kedua, apakah Ibu Eka memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee atau tidak? Oke. Nah, yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Oke, baik Pak. Yang keempat, yang paling penting, memenuhi konsep atau prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coachee. Oke, baik Pak. Baik, Ibu Eka, kita sudah siap memasuki pra-observasi. Oke, sudah Pak, sudah siap. Baiklah, Ibu Eka, setelah rubrik penilaian tadi sudah saya jelaskan, maka ada beberapa pertanyaan terkait coaching yang akan Ibu lakukan terhadap Bu Amel sebagai coachingnya. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu Eka kembangkan pada coaching kali ini? Mungkin kan Pak, kalau saya melakukan coaching sama Ibu Amel nanti, saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, kemudian membuat secara kesadaran penuh di dalam coaching ini, dan yang paling penting sih menurut saya, bagaimana saya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Ibu Amel. Bagus, Begitu, Pak. Baik, Ibu Eka. Nah, kira-kira di antara 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Oh, kalau dari saya pribadi sih Pak, yang tadi yang saya bilang mendengarkan aktif, mungkin Pak, sama memberikan pertanyaan, itu sih yang paling penting menurut saya. Baik, bagus Ibu. Nah, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin dari coaching kali ini? Saya mau nanti Ibu Amel itu Pak, dia bisa menemukan sendiri dari jawaban-jawaban yang dia inginkan sebenarnya apa, gitu sih Pak. Baik, terima kasih Ibu Eka. Boleh kita langsung melakukan coachingnya. Oke, Terima siap Pak. Oke, sip. Halo Ibu Amel, selamat siang. Selamat siang Bu Eka. Gimana kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Sehat Bu Amel. Baik Bu, kira-kira siang ini apa yang Ibu mau ceritakan siang ini Bu? Begini Bu, saya punya permasalahan nih di sekolah. Kebetulan saya mengajar kelas 2 tahun ini. Dari 23 siswa saya nih ada 2 orang ini Bu yang belum bisa membaca ini Bu. Saya ingin sharing lah Bu, menemukan solusi lah tentang permasalahan saya ini Bu. Oke, baik. Saya konfirmasi, kira-kira masalah yang ada di sekolah Ibu Amel itu ada 2 anak aja di antara satu kelas itu yang nggak bisa membaca, dan Ibu maunya yang 2 ini samalah dengan temannya yang lain. Kira-kira begitu ya Bu Amel ya? Iya Bu. Oke, baik Ibu. Nah, Bu Amel, kalau saya kasih kayak rentang lah skala 1 sampai di skala 10. Kira-kira Ibu di skala berapa lah posisi Ibu sekarang? Sepertinya masih di skala 5 ya Bu. Iya ya, berarti masih sangat jauh lah dari yang Ibu harapkan. Kira-kira begitu ya Bu Amel ya? Iya. Oke. Nah,
Sejauh ini apa aja kekuatan yang ada di dalam diri Ibu Amel untuk mencapai tujuan Ibu tadi supaya yang 2 orang ini bisa sama dengan teman yang lain, Bu Amel? Sejauh ini sih saya sudah melakukan metode pembelajaran yang berbeda dengan teman-temannya yang mampu, tentunya dengan mengkelompokkan siswa saya ya kan Bu, berdasarkan hasil asesmen. Terus yang kedua, saya sudah berkomunikasi sih dengan orang tua siswa saya tadi Bu. Itu yang sudah saya lakukan sejauh ini sih Bu. Oke. Hambatan yang paling sering Ibu Amel alami untuk mencapai tujuannya apa ya Bu Amel? Kalau hambatan, kalau dari sisi saya rasa sudah maksimal saya lakukan ya kan Bu. Tapi hambatannya ini saya rasa dari pihak orang tua, karena saya rasa kurang komunikasi saya Bu dengan orang tua murid ini Bu, orang tua siswa saya ini Bu. Oke, baik Bu Amel. Ibu tadi udah ceritakan, saya udah catat tadi di sini permasalahan Ibu. Hambatan yang Ibu ceritakan tadi, apakah kira-kira Ibu Amel sudah punya opsi gitu untuk gimana ya tindak lanjutnya ke depan nanti menyelesaikan permasalahan ini Bu Amel? Saya rasa karena hambatannya tadi atau permasalahannya tadi komunikasi, sebelumnya sih saya sudah berkomunikasi atau mencoba komunikasi dengan orang tuanya Bu. Tetapi kurang ada feedback dari orang tuanya. Mungkin karena posisinya orang tua siswa saya salah satunya ini broken home. Jadi si anak ini diasuh oleh neneknya. Nah, yang satu lagi dia kekurangan apa namanya ya, dia ekonominya menengah ke bawah, jadi harus berkutat dengan waktu untuk membiayai anak-anaknya tadi kan Bu. Nah jadi sehingga saya rasa orang tuanya tidak punya kesempatan atau tidak punya waktu untuk hadir di sekolah, itu sih Bu. Jadi saya ingin solusinya orang tuanya itu bersedia saya undang ke sekolah, melihat peserta didik saya atau siswa saya tadi belajar, jadi orang tuanya terlibat dalam proses pembelajaran si kedua anak ini tadi, itu sih Bu. Oke, baik, saya konfirmasi Bu Amel, berarti sedikit agak kompleks ya. Sebenarnya bukan hanya karena dari anaknya sendiri, tapi ternyata anaknya ini yang broken home orang tuanya, dan Ibu juga mengalami kesulitan untuk mendatangkan orang tuanya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Ibu, kira-kira begitu ya Bu Amel ya? Iya, Bu. Oke, baik Ibu. Sejauh ini dari permasalahan yang udah Ibu paparkan di sini tadi ya, untuk mencapai tujuan Ibu atau keinginan Ibu awal tadi, kira-kira apalah rencana yang akan Ibu Amel lakukan? Rencananya tadi Bu, saya kan sudah komunikasi, metode juga sudah saya perbaiki. Jadi saya ingin melibatkan orang tua tadi untuk hadir di sekolah melihat proses pembelajaran anaknya. Jadi dia merasa apa yang kurang dari diri saya atau dari si anak itu dia bisa memberikan masukan gitu, atau setidaknya anak ini juga merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Oh iya ya, mamaku datang nih ke sekolah nih, lihat pembelajaranku, gitu sih Bu. Oke, baik Bu Amel. Apalah komitmen Ibu ke depannya kalau misalnya Ibu nanti sudah mendatangkan orang tua anak yang broken home? Mungkin Ibu harus udah utarakan tadi kan bagaimana Ibu lakukan, tapi semisalnya kalau sudah datang ke depan, apalah komitmen Ibu ke depannya nanti Bu? Komitmen saya kalau memang sudah ada keterlibatan orang tua nanti, dia hadir di sekolah atau melihat program kita, nah saya ingin evaluasi nih Bu, ada nggak feedbacknya, ada nggak kekurangan saya, jadi orang tua murid itu bisa memberikan feedback, oh nih Bu, kayaknya metode ini nggak cocok lah Bu untuk anak saya. Ataupun kalau misalnya orang tuanya awam dengan pendidikan si anak, mungkin dia bisa bertanya, Bu, kira-kira Ibu buat seperti apa ya Bu pembelajaran anak saya. Jadi ada keterlibatan mereka atau feedback mereka ke saya gitu. Saya pun bisa berefleksi apa ya yang salah dari diri saya, gitu sih Bu komitmen saya. Oke Bu Amel, sungguh besar ya tanggung jawab sebagai guru ya. Kita harus berusaha gimana anak ini, kita sudah cari strategi tadi ya Bu ya. Amel, setelah kita melakukan percakapan kita yang singkat ya siang ini, bagaimana perasaan Ibu Amel?
Saya merasa lega sih Bu, saya bisa mengutarakan permasalahan saya ke Ibu, sharing masalah yang ada di sekolah saya ke Ibu. Oke. Jadi saya merasa terbantu sih Bu, dan saya bisa menemukan solusinya dari diri saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ke saya. Oke. Itu sih Bu. Oke. Tetap semangat ya Ibu Amelia. Semoga nanti orang tuanya juga bisa hadir ke sekolah Ibu dan apa tujuan Ibu tadi juga bisa tercapai. Begitulah Bu, tugas kita sebagai guru harus memang setiap permasalahan itu kita harus memang gagah dan gigih gitu untuk mencari solusi-solusinya. Makasih ya Ibu Amelia. Nanti kalau Ibu ada perkembangan setelah kita melakukan percakapan ini, jangan segan-segan untuk hubungi saya gimana kemajuan ke depannya. Ya Baik Bu Bu, Amelia. baik Bu Eka. Oke. Terima kasih Selamat Bu. siang Ibu Siang, Amel. Bu. Tetap semangat. Baik Bu. Baik, Ibu Eka, terima kasih sudah melakukan coach terhadap Koci Ibu Amelia hari ini. Baiklah Ibu Eka, setelah Ibu Eka melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh, tadi kan Pak, saat saya melakukan coaching dengan Ibu Amel, saya sih sudah melakukan dengan urutan tirta ya Pak ya. Saya tadi sudah menyampaikan tujuan sama Ibu Amel, kemudian saya sudah mengidentifikasi masalah dengan Ibu Amel juga, rencananya, kemudian dan tanggung jawabnya atau semacam pertanggungjawaban Ibu itu ke depannya bagaimana. Sudah sesuai dengan alur tirta lah Pak. Baik, mantap Ibu. Oke, Ibu Eka, setelah saya melakukan observasi atau pengamatan, maka ada beberapa catatan yang ingin saya refleksikan pada kegiatan coach dan coachee hari ini. Nah, untuk proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Coach dan coachee saling berinteraksi, yang berarti keduanya memiliki kompetensi dengan kehadiran penuh. Ya, Pak. Sebagai coach, Ibu Eka sudah memahami alur tirta dengan baik dan benar. Kemudian Ibu Eka mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga coachee dapat menjelaskan identifikasi masalah beserta dengan solusinya. Kemudian Ibu Eka juga sudah menjalankan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, untuk Bu Eka, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan hari ini? Mungkin kedepannya sih Pak, saya akan lebih mendalami ya Pak, bagaimana sebenarnya tirta ini dilakukan gitu. Jadi nanti saya boleh mungkin gak hanya untuk Ibu Amel, tapi untuk coachee-coachee berikutnya, begitu Pak. Untuk rekan sejawat mungkin ya Bu? Iya Pak, dan saya mungkin nanti kedepannya akan mempersiapkan pertanyaan yang lebih berbobot kali ya Pak ya, supaya nanti si coachee saya itu bisa lebih mengungkapkan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Begitu Pak Andre. Baik, mantap Ibu Eka. Terima kasih atas coaching Ibu pada hari ini. Tetap semangat, salam sehat, dan salam bahagia. Semoga kita bisa bertemu kembali. Oke, terima kasih ya Pak Andre ya. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang Bu Amel. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, puji Tuhan. Oke, baiklah Pak Andre. Sebelum kita melakukan coaching terhadap Bu Eka sebagai coachee, Ya Bu. tentunya terlebih dahulu kita diskusikan dulu rubrik penilaian yang akan saya amati. Saya sebagai supervisor atau observer, jadi yang saya akan amati nanti dari rubrik penilaian antara coach dan coachee, yang pertama, apakah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Itu Ya, nanti ya Pak. Nah, yang kedua, apakah coach memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee atau tidak? Jadi kalau bisa diusahakan ya Pak, pertanyaannya itu berbobot.
karena Baik, itu ada rubrik penilaiannya. Nah, yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Baik, Bu. Nah, yang terakhir, yang paling penting nih Pak, memenuhi konsep atau prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Itu Baik. aja sih Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah Pak Andre, setelah rubrik penilaian yang sudah saya jelaskan tadi, maka ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan coaching yang akan Bapak lakukan dengan Bu Eka sebagai coach. Ya, Bu. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang saya kembangkan, mungkin yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, bagus itu Pak. Nah, yang kedua, di antara 3 kompetensi tadi yang sudah Bapak sebutkan, kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Yang secara spesifik yang akan saya observasi yaitu kompetensi bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot agar potensi coachingnya nanti bisa dia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia punya, Bu. Oke, keren Pak. Nah, yang terakhir nih, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan coaching kali ini? Maaf, saya ulangi ya Pak. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dari proses coaching kali ini? Nah, indikator yang ingin atau ketercapaian yang diinginkan dari coaching hari ini yaitu dari coach tadi, dengan cara saya melakukan coach terhadap dia, diharapkan coach itu sendiri mampu bercerita, menyampaikan apa yang sudah dialaminya, kemudian dari dia menyampaikannya ada solusi-solusi yang dia sampaikan sehingga dia bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Oke, jadi Pak Andre sudah siap untuk melakukan coaching? Siap, Ibu. Oke, silahkan melakukan coaching ya Pak. Terima kasih, Bu. Halo, selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bapak Andre. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, sehat Pak. Bapak gimana? Sehat Pak? Mantap, saya juga sehat, Bu. Nah, lama tidak bertemu. Nah, kira-kira kedatangan Bu Eka hari ini ada tujuan apa atau ada hal yang mau di-sharing atau diceritakan, Bu Eka? Ada sih Pak, yang mau saya ceritakan ya biasa lah Pak, masalah guru-guru di sekolah kan. Kebetulan kan Pak Andre, saya di sekolah ini masih guru baru gitu. Terus di sana sudah lebih banyak yang guru-guru senior lah. Jadi ketika saya masuk ke sekolah ini, saya merasa nggak begitu dekat dengan yang senior-senior ini. Serasa kayak ada gap gitu lah Pak. Itu yang saya alami di sekolah. Oh, berarti Ibu guru baru gitu. Kemudian ada senior merasa masih bisa kurang dekat dengan mereka, Iya, begitu ya, Bu? Iya Pak. Oh, baik Ibu. Nah, kira-kira dari skala atau keinginan Ibu ini, Ibu dinilai berapa lah ini? Atau langsung pengen nilai 10 dekat kali dengan mereka? Atau suasana sekarang ini kira-kira posisi Ibu nilai berapa lah ini? Kalau saya sendiri sih Pak, kalau Bapak mungkin kasih 1 sampai 10 masih rendah kali lah Pak, masih kayak 5 gitu. Masih yang 5 saya ya, Bu? alami. Iya. Sementara harapan Ibu nilai Iya. berapa kira-kira? Mungkin 8 ke 9 lah Pak. 10 kan nggak mungkin perfect kali kan. Itu sih harapan saya 8 sampai 9 pun udah cukup memuaskan sih gitu Pak. Baik Ibu, baik. Nah, kira-kira dari masalah tadi, apa kira-kira kekuatan atau hal yang sudah Ibu miliki agar bisa nih berkolaborasi atau dekat dengan guru yang sudah ada di sana? Iya, kalau dari saya pribadi kan Pak, karena saya sebenarnya sudah menjadi guru gitu dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya orangnya yang
enggak seperti mungkin mereka bayangkan. Saya suka itu orangnya yang berkolaborasi, Pak. Kemudian saya juga suka diajak untuk bekerja sama gitu sih, Pak. Iya. Maunya langsung dirangkul Iya, gitu. Ayo gitu. kita kerjakan sama-sama, begitu maksud Ibu ya. Iya, begitu Pak Andre. Nah, dari yang Ibu harapkan tadi nih, misalnya Ibu berharap langsung mereka mengajak kerjasama, berkolaborasi. Iya. Dari Ibu, kedatangan Ibu, apa hambatan yang Ibu rasakan yang menghalangi Ibu kira-kira? Ada batasan dengan guru-guru senior atau guru-guru yang ada di sana? Apa kira-kira hambatan yang Ibu alami? Selama ini sih kan Pak Andre, saya mungkin dari saya sisi waktunya sih hambatan yang paling besar. Karena saya juga punya kesibukan Pak Andre, misalnya sampai siang, habis itu saya sudah punya plan di tempat lain untuk mengajar, gitu Pak. Jadi kalau saya berkomunikasi hanya sedikit aja dengan mereka, jadi di waktu aja sih paling besar hambatannya. Itu. Oh, berarti waktu Ibu untuk bersama mereka sedikit begitu ya, Iya, Bu? Mungkin karena kesibukan, pulang sekolah langsung ngambil kegiatan yang lain, mungkin itu ya, Bu? Baik Ibu, berarti kita mungkin sudah mulai melihat apa masalahnya nih, kenapa Ibu tidak bisa dekat dengan gurunya. Nah, jika ada masalah yang seperti itu yang menghalangi Ibu untuk dekat dengan guru-guru tadi, apakah Bu Eka sendiri punya solusi atau aku harus begini nih biar bisa dekat sama mereka, atau ada cara yang mungkin pernah Ibu Eka lakukan biar bisa dekat dengan guru-guru senior atau guru yang lain begitu, atau yang sudah pernah dilakukan begitu Bu Eka? Ada nggak cara yang sudah pernah dilakukan? Oke Pak, tapi sejauh ini sih kan Pak, saya sih sebenarnya ada di les 78 kali ya yang kosong ya Pak ya. Mungkin nanti di les 78 itu bolehlah nanti di kantor mungkin saya akan membarukan diri saya duluan, menyapa yang senior-senior saya mungkin dengan berbicara yang ringan-ringan kali ya Pak Andrea. Cocok itu Bu, kalau ada mungkin guru seniornya kosong juga, Ibu kosong, bisa saling menyapa, kayaknya cocok itu untuk mendekatkan diri. Nah, baik Ibu. Nah, dari identifikasi masalah tadi, Ibu yang kurang dekat dengan guru-guru yang sana, guru-guru di sekolah tersebut, kebetulan karena Ibu guru baru, apa rencana utama Ibu agar bisa dekat dengan guru-guru yang ada di sekolah itu? Mungkin tadi ada rencananya les 78. Apa rencana yang akan Ibu lakukan atau rencana utama Ibu? Hal yang lain yang mungkin bisa Ibu lakukan? Mungkin sih Pak, dari saya sendiri ya, selain dari les yang kosong tadi saya ngajak ngobrol, mungkin di istirahat juga ya, di istirahat juga nanti saya akan membarukan diri dengan mereka, atau mungkin nanti secara pribadi saya juga bisa chat mereka gitu supaya lebih enak aja komunikasinya, mungkin Pak Andre. Itu nanti akan saya lakukan. Berarti Ibu berusaha mendekatkan diri dengan mereka begitu di jam istirahat tambahannya ya Bu? Iya, Pak. Bagus. Itu solusi yang lumayan bagus sih Bu, mendekatkan diri dengan orang. Bagus sih Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah punya mungkin di les 78 ingin jumpa dengan guru senior, kemudian ditambah jam istirahat. Nah, dari strategi yang akan Ibu gunakan nih untuk berusaha dekat guru senior, nah, apa rencana Ibu yang lebih lagi agar bisa dekat dengan mereka? Kayak strategi gitu, strateginya gitu, ketika jumpa gitu, apa strategi yang akan Ibu gunakan kira-kira? Mungkin yang selama ini saya orangnya agak to the point ya Pak ya, mungkin untuk kedepannya saya akan lebih kayak membahas hal-hal yang lebih sederhana, menanyakan kabar mungkin gitu Pak. Random mungkin ya Bu? Random aja, jangan formal-formal kali gitu Pak. Cocok itu Bu, apalagi untuk memulai percakapan ya? Iya bagus Pak. Ibu, bagus. Nah, Ibu nih udah punya solusi, kira-kira menurut Ibu solusi itu sudah tepat nggak menurut Ibu, rencana-rencana Ibu itu? Sudah sih Pak, mungkin itu langkah yang tepat yang saya ambil untuk waktu dekat ya. Nggak usah lama-lama lah Pak, mungkin setelah kita coaching ini kayaknya saya dapat gambaran mulai minggu ini kali ya, karena kebetulan di hari Senin juga saya masuk Pak, ada les kosong. Saya kan berusaha untuk berbaur dengan guru-guru senior saya, karena saya nggak sekedar dekat, tapi saya mau juga mereka itu kayak memberikan pengalaman-pengalaman. Jadi supaya saya yang guru baru juga tahu pengalaman itu, dan itu bisa saya buat di kelas gitu Pak, supaya pembelajaran di kelas kami juga lebih menyenangkan gitu.
Berarti Ibu langsung ingin menerapkannya, mencari di minggu berikutnya langsung menerapkannya les 78, jam istirahat, mendekatkan diri dengan membahas hal-hal random yang tidak formal, tidak serius. Nah, saya rasa sih itu bagus Bu kalau Ibu langsung menerapkannya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa dekat dengan atau bergaul dengan guru-guru yang di sana, langsung bisa mendekatkan diri dengan guru di sana walaupun nanti Ibu masih tetap status guru baru. Semoga bisa bergaul dengan mereka ya Ibu. Oke, terima kasih Pak. Baik Ibu, kira-kira kita sudah mendapat solusi dari permasalahan Ibu. Nah, setelah kita atau saya coaching Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah coaching dengan saya? Gini Pak, awalnya saya kan nggak percaya diri tadinya ya, dan bingung gitu, benar nggak yang saya lakukan. Tapi setelah kita tadi bicara dan Bapak juga kayak kasih pertanyaan yang lebih sederhana sih menurut saya, jadi saya lebih excited gitu Pak. Mungkin nggak sabar lagi hari Senin, mungkin karena di les 78 kebetulan saya kosong. Saya mau temui langsung guru-guru senior saya karena memang ada banyak hal yang ingin saya tanyakan gitu Pak Andre. Baik, mantap Ibu. Semoga rencana yang akan Ibu terapkan nanti berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan, bisa bergaul dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Baik Ibu, mungkin pertemuan kita terkait permasalahan Ibu sudah selesai. Semoga berhasil, senang bertemu dengan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Nanti kalau ada perkembangan saya kabari ke Bapak lagi ya. Baik Ibu, jangan sungkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Andre. Baik Pak Andre. Iya Bu. Setelah Bapak melakukan coaching tadi bersama Ibu Eka ya kan Pak? Iya Ibu, iya. Saya mau bertanya nih Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching bersama Ibu Eka tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan terkait dengan coach dan coach tadi, pada saat saya melakukan coach terhadap Bu Eka, saya sudah melakukan coachingnya dengan menerapkan alur Tirta Bu, di mana saya memiliki tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian membuat sebuah rencana dan menjalankan tanggung jawab terhadap coachingnya. Nah, dari alur tersebut saya menggali potensi Ibu Eka, orang yang saya coaching, di mana dia dapat mengeluarkan semua permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dia mendapatkan solusi sendiri dari masalah yang dihadapi dengan cara saya menggali potensi dia Bu. Oke Pak Andre, nah setelah saya melakukan observasi atau pengamatan, maka ada beberapa catatan penting nih Pak yang ingin saya refleksi pada proses coaching Bapak tadi. Baik nah, Bu. Proses coaching tadi ya Pak berjalan dengan sangat baik. Coach dan coachee saling berinteraksi, yang berarti kedua belah pihak nih memiliki kompetensi kehadiran penuh. Nah, yang kedua, sebagai coach Pak Andre sudah memahami alur Tirta, saya lihat ya Pak. Terima kasih Bu. Itu sangat baik. Nah, yang ketiga, Bapak mampu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Eka tadi, sehingga Ibu Eka yang sebagai coach di situ dapat menjelaskan identifikasi masalah beserta solusinya sendiri. Nah, yang terakhir, Bapak Andre sudah menjalankan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan dan proses kreatif serta memaksimalkan potensi yang ada. Terima kasih Bu atas penilaiannya. Oke, nah yang kedua nih Pak yang ingin saya sampaikan, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bapak lakukan? Mungkin kompetensi yang lebih saya kembangkan lagi yaitu lebih memahami alur Tirta, kemudian lebih mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar lebih dapat menggali potensi oleh si coach tersebut Bu. Oke, baik Pak Andre. Nah, terima kasih ya Pak atas coaching kali ini dan sudah menyempatkan waktunya. Tetap semangat, salam sehat dan bahagia. Semoga kita sukses ke depannya ya Pak. Amin Ibu. Terima kasih banyak kembali Bu.